bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang setuhan. Terima kasih untuk memimpin pujian, singer, para imam musik. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Seperti yang saya sampaikan di bulan September, sekalipun kita adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, bahkan dekat di dalam Tuhan, tetapi ternyata goncangan itu ada, badai itu ada. Amin. Di mana murid-muridnya pada waktu itu satu perahu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidur. Lalu datanglah badai. Amin. Jadi sekali lagi, badai itu tetap ada. Tema bulan kemarin, badai kehidupan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebetulnya setiap orang mengalami hal seperti itu. Nah, saya juga dialami. Saya cerita sedikit Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, karena saya menyampaikan tentang badai kehidupan. Bahkan saya juga dapat badai kontan. Ya, saya hari Minggunya menyampaikan firman Tuhan tentang badai kehidupan. Hari Kamis datanglah badai itu. Walaupun tidak sedahsyat yang diperkirakan Bapak Ibu Tuhan. Mata saya merah, ya. Orang lihatnya takut tertular, takut kayak orang lagi marah, gitu. Ya, pokoknya merah. Lalu saya beli obat anti merah dan nggak ada efeknya. Akhirnya karena masalah mata itu sensitif, saya berangkat ke rumah sakit Cicendo. Khusus mata, spesialis mata. Saya tidak mengambil yang BPJS, bukan dokternya tidak baik, tapi antrinya itu kan sejabar, saudara. Jadi mau nggak mau masalah mata ini sensitif, saya ambil yang eksekutifnya, bukan yang reguler. Begitu diperiksa, hasil pemeriksaan memang ini karena mikrobi, apa namanya? Ada bakteri atau ada kuman, ada jamur. Lalu diperkirakan itu bisa menular dari orang, bisa menular dari binatang, bisa radiasi, bisa tangan kotor, lalu kemana, banyak. Jadi dokter tidak bisa menyimpulkan, tapi intinya itu infeksi. Lalu dikasih periksa lagi, dan ternyata setelah diperiksa, selain ada infeksi, saya nggak ngerti, cuman denger aja, ada tekanan bola mata yang begitu kuat. Satu. Yang kedua, drainase, saluran air matanya nggak normal. Ya, kurang menangis. Jadi Bapak Ibu harus menangis di hadirat Tuhan. Amin. Menangis di hadirat Tuhan itu bukan menangis kesedihan. Ketika kita bersuka cita dalam Tuhan pun bisa menangis. Jadi mungkin saya kurang menangis di hadirat Tuhan. Jadi terganggu. Dan dokter nanya ke saya, Bapak diabetes? Enggak. Darah tinggi? Enggak. Genetik gimana, keturunan? Wah, baru. Saya punya mama, ya ibu saya, jarak 2 meter, 3 meter ya. Udah enggak tahu saya. Kalau ada gitu, saya udah deket baru tahu, oh ini orang Lembang. Baru tahu. Lalu saya punya kakak, sama. Waktu ada pesta pernikahan, kakak saya ada, dia lihat saya. Tapi nggak tahu siapa, mungkin ngebeleg-beg hidung gitu ya. Begitu saya deketin, si Ujang orang Lembang. Nah dari situ saya tuh punya, wah ada juga khawatir ya, sekalipun hamba Tuhan. Tapi saya tetap tidak dikuasai dengan kekhawatiran. Nah selama menunggu, kalau obat untuk mata merahnya dikasih, tapi untuk yang bola mata dari genetik ini nanti minggu depannya. Sambil di tetes air mata, tetes obat air mata. Selama tetes obat air mata, tambah lagi saudara. Rambut saya ini kalau dipegang sakit akar-akarnya. Tapi enggak semuanya, cuma di sini aja. Apalagi nyisir, pegang gini aja udah sakit. Akhirnya ya, saya berlama-lama, janjinya seminggu kontrol, tapi ternyata dokternya karena yang memeriksa saya itu adalah selain dokter, dia juga merangkap jabatannya sebagai direktur. Jadi dia ada kepentingan dengan Kementerian Kesehatan. Jadi diundur 2 minggu, waduh.
Sampai waktunya 2 minggu saya datang dan diperiksa. Mata merahnya sudah selesai, sembuh dengan obat itu karena itu tidak terlalu berbahaya. Tetapi yang diduga takut berbahaya oleh dokter itu yang ini, yang kedua periksaannya. Begitu diperiksa hasilnya puji Tuhan. Bola mata saya normal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saluran air matanya baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, yang saya ceritakan ini untuk sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan, padahal sebenarnya sekalipun seandainya saya sakit, saya glukoma yang persentasenya harus dipertahankan, Tuhan itu tetap baik. Amin. Kadang orang berkata kalau sembuh Tuhan baik, nggak sembuh Tuhan nggak baik. Salah, Tuhan itu sembuh kita, nggak sembuh Tuhan itu tetap baik. Amin. Hati-hati. Ya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Tuhan, pengajaran yang benar ya. Karena begini, kesaksian itu bukan pengajaran. Jangan sampai kesaksian menjadi doktrin, menjadi satu ajaran. Sehingga diajarkan. Nih saya mengalami begini, maka saudara-saudara harus mengalami yang seperti saya lakukan. Enggak, saudara. Yang harus diajarkan adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kesaksian itu adalah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Itu untuk menyatakan kuatnya Tuhan, perkasanya Tuhan, meneguhkan iman kita, itu kesaksian. Ya. Tetapi yang harus diajarkan adalah kebenaran firman Tuhan. Saya ingat satu contoh begini Bapak Ibu Tuhan. Dulu almarhum Bapak Pendeta Alek Abraham, pendiri GBI Betani, ya, bukan GBI tapi GBI Betani. Termasuk kita di bawahnya Betani. Dulu kita GBI Betani. Dia bersaksi, Tuhan berbicara untuk dia membutuhkan satu tanah untuk membangun gedung. Tapi Tuhan berbicara kepada Pak Alek, kelilingi tanah itu, doakan. Karena perintah Tuhan maka Pak Alek lakukan. Sesudah berulang-ulang dilakukan, maka yang punya tanah itu sakit. Ya. Ketika yang punya tanah itu sakit dan nggak tahu bagaimana ceritanya, akhirnya minta tolong didoakan sama Pak Alek dan didoakan. Bapak Ibu yang Tuhan, oleh kasih anugerah Tuhan, yang punya tanah sembuh, tanah diberikan kepada Pak Alek dan dibangun gereja. Amin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, dari cerita ini nggak bisa menjadi satu pelajaran. Wah kalau Pak Alek begitu saya juga akan lakukan. Nanti ada tanah orang dikelilingi. Kata yang punya tanah, apa-apaan itu orang? Ya. Ada mobil orang, dalam nama Tuhan Yesus, milik saya. Dalam nama Tuhan Yesus, milik saya. Ternyata yang punyanya ada di dalam. Dibuka pintunya, malu. Jadi kesaksian itu bukan suatu pengajaran. Itu pengalaman pribadi, lepas pribadi berbeda. Amin. Tetapi kalau firman Tuhan itu adalah pengajaran. Contohnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu sudah pasti harus diajarkan. Semua orang harus mengalami itu. Amin. Kadang, maaf bicara, dari atas mimbar banyak kesaksian menjadi doktrin. Itu menyesatkan Bapak Ibu Tuhan. Bukan salah kesaksian, tapi jangan diajarkan, tapi itu disaksikan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar firman Tuhan itu penting ya. Kenapa penting belajar? Sebab kalau tidak belajar, kita akan salah mengerti, menarik kesimpulan dari firman Tuhan. Ada di antaranya orang percaya, tidak semua, tetapi ada di antaranya orang percaya. Bukannya kita baca firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan,
Tetapi justru sebaliknya firman Tuhan dipakai alat untuk kehendak kita. Amin. Kehendak kita, jadi istilah Pak Yunus kemarin itu diperkosa firman Tuhan itu supaya mau menuruti kehendak kita. Padahal sebetulnya firman Tuhan itu adalah Tuhan berfirman. Kita yang harus menuruti kebenaran firman Tuhan. Bukan firman Tuhan diperalat untuk keinginan-keinginan kita. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, itu penting sekali ya. Sangat-sangat penting. Contoh ya, ada teologi cocokologi. Pokoknya dicocok-cocokin, dicomot. Satu contoh di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita tidak benar mempelajari kebenaran firman Tuhan, maka pikiran kita akan liar. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan tujuan mencari tambahan. Pasti pikiran kita berkat, ya. Puji Tuhan kalau berkat rohani. Tetapi biasanya identiknya dengan materi, dengan kekayaan, dengan uang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak salah kita memiliki materi, tidak salah kita kaya, tidak dosa, tidak haram kita kaya. Bahkan itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan disalah artikan, dipaksa untuk kehendak kita, bahkan diajarkan, ayo cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka kamu akan, yang dihendaki akan ditambahkan. Dan pikiran jemaat liar. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mencari kerajaan dan kebenarannya. Supaya kaya, supaya sehat, supaya transaksional. Hati-hati Bapak Ibu. Maka pada itu bacalah kebenaran firman Tuhan itu. Jangan secomot-secomot. Minimal satu perikop. Baca, renungan berulang-ulang apa pengertian dari firman Tuhan itu. Amin. Ya, saya juga sama, dulu pengertiannya sama, tapi kan kita harus belajar, amin. Karena kita ada di lingkungan yang seperti itu, maka kita terima seperti itu. Tetapi jangan diam diri, kita belajar. Banyak baca, banyak renungkan firman Tuhan, banyak dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan alergi dengan gereja di luar kita, yang baik ambil, amin. Saya enggak alergi dengan pengkhotbah-pengkhotbah di luar sinode kita. Saya baca, saya dengarkan. Semua yang tidak menyimpang dari firman Tuhan itu adalah berkat. Jangan alergi. Amin. Enggak ada satupun gereja yang sempurna. Tiap gereja ada kelebihan dan kekurangan. Di kita kelebihannya ini, kekurangannya ini. Di orang lain kelebihannya itu, kekurangannya ini. Sama. Tapi kita harus bisa-bisa mencari kebenaran firman. Amin. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, sebetulnya kalau dibaca di dalam Matius ini, apa yang dipikirkan semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu adalah keinginan manusia, hawa nafsu. Padahal keinginan manusia itu tidak ada batasnya, ya. Harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Firman Tuhan ini berbicara tentang kebutuhan pokok. Ini judul perikopnya sebenarnya tentang hal kekhawatiran. Saya akan bacakan firman Tuhannya di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi
Jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hei orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya? Kebutuhan pokok. Jangan dilebih-lebihkan. Ya, kita ingin yang wah. Amin. Hati-hati di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jangan lupa konteksnya adalah tentang kebutuhan pokok. Makanan, minuman, pakaian. Amin. Ya. Itu pun bukan untuk kemewahan. Nah, pertanyaannya, mengapa khawatir? Karena tidak percaya dan tidak melihat kebaikan Tuhan. Ya. Padahal kita selalu menerima kebaikan Tuhan setiap saat. Dikatakan firman Tuhan, Matius 6 tadi ya, 26 saya 23, 32. Burung-burung di udara diberi makan oleh Bapa di sorga. Wah Pak, kalau begitu gak usah bekerja. Enggak saudara. Burung itu dari dahan ke dahan cari makanan yang sudah disediakan Bapa. Artinya Tuhan itu sudah menyediakan. Mari kita memperolehnya. Lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat apa. Amin. Ya. Pemeliharaan Tuhan itu ada, sudah disediakan. Kita berusaha. Amin. Jangan malas. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Tanamkan dalam hati setiap kita orang percaya, jangan jadi pemalas. Amin. Tuhan sudah siapkan berkat. Saudara saya yang harus meraihnya. Kan ada. Kita harus berdoa dan bekerja. Amin. Tidak cukup berdoa saja, nggak akan turun beras sekarung dari langit. Nggak akan saudara. Berdoa harus, tetapi kita juga bekerja. Tuhan memberkati saudara dan saya lewat pekerjaan yang kita percayakan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bukankah kita jauh melebihi burung? Ya. Bapamu tahu apa yang kita perlukan. Jangan khawatir hari esok ada kesusahannya sendiri. Ini maksudnya jangan khawatir terlalu jauh. Baru punya anak di TK, sudah stres bagaimana nanti kuliahnya. Waduh masih jauh atuh. Ya, masih tebih. Kata bahasa Ibrani kunonya masih tebih. Anak masih TK sudah stres mikirin bagaimana kuliah. Janganlah kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Satu lagi contoh. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 38 dikatakan firman Tuhan begini. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang ada di pikiran saudara dan saya? Kalau saya dulu, jujur aja, ini berbicara tentang materi. Bahkan gereja pun
membuat di dalam persembahan ayat ini, saudara. Amin. Betul, berilah maka kamu akan diberi. Betul. Tetapi firman Tuhan ini perikopnya bukan tentang uang, bukan tentang materi, saudara. Amin. Ya. Tidak salah firman Tuhan tentang berilah maka kamu akan diberi. Tuhan akan memberi. Enggak. Tetapi jangan dipaksakan ayat ini untuk contohnya di amplop persembahan dipasangin. Ini bukan tentang itu, saudara. Bapak Ibu Tuhan, sebetulnya kalau kita pelajari firman Tuhan ini adalah tentang penghakiman, tentang pengampunan. Kalau saudara dan saya memberikan pengampunan kepada orang yang salah, kita akan diberi pengampunan oleh Bapa di surga. Amin. Itu sebenarnya. Tapi kenapa banyak yang menyampaikan firman Tuhan itu, ya mungkin pengaruh bocor dari teologi kemakmuran. Amin. Kita harus belajar yang benar. Amin. Supaya kalau kita mengimani suatu saat tidak kecewa. Ya. Yuk kita baca firman Tuhannya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 berkata begini. Janganlah kamu menghakimi. Amin. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum. Maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Maka dilanjutkan ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bagaimana ukuran kita mengampuni orang? Apakah kita mengampuni orang hanya di mulut? Atau di mulut plus dengan seluruh hati? Itu ukuran. Maka kalau kita hanya di mulut, Tuhan pun mengampuni kita. Mungkin gak mengampuni. Amin. Ini penting Bapak Ibu Tuhan. Berilah pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Supaya kita pun ketika salah, bahkan sedang salah, diampuni oleh Tuhan. Itu ada ayatnya saudara. Saya baca firman Tuhan ayatnya ya. Di dalam Matius pasal 6. Ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi ayat 15, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu yang Tuhan, kalau Bapa di sorga tidak mengampuni kesalahan saudara dan saya, betapa malangnya kita. Amin. Pintu tertutup untuk ke sorga karena tidak ada pengampunan dari Bapa. Bagaimana supaya Bapa mengampuni kesalahan kita? Ampuni juga kesalahan orang lain. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Jadi ayat ini jangan dibelokkan jadi uang. Ini adalah tentang pengampunan, tentang penghakiman. Sekalipun saya percaya kalau orang memberi, Tuhan pasti memberkati. Yang saya maksudkan jangan memperkosa ayat ini jadi teologi kemakmuran. Semuanya indikatornya materi. Sebetulnya firman Tuhan itu rohani. Amin. Ya, penting itu Bapak Ibu Tuhan, ya. Kesalahan-kesalahan. Satu lagi. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Dikatakan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika mendengar semua disediakan Allah, wah, kemana pikiran kita melayangnya? Amin. Kemana pikiran kita melayangnya? Gak pernah dengar, gak pernah lihat, gak pernah dirasakan. Tuhan akan sediakan. Maka liarlah pikiran kita.
keinginan-keinginan kita muncul, hawa nafsu kita muncul. Amin. Padahal ini berbicara kalau baca satu perikop penuh, itu berbicara tentang hikmat Allah. Amin. Berbicara tentang hikmat Allah, pengetahuan Allah akan diberikan pada orang-orang yang mengasihi Dia ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang mungkin berat, tertekan, pergumulan. Ya. Maaf bicara ya. Saya waktu dulu punya bapak rohani almarhum Bapak Pendeta Simamora. Orangnya tegas, keras. Waduh. Ya, kalau mengajar ya gatal telinga. Setiap Sabtu datang ke rumah, dia bawa mobil, bawa makanan. Istri saya bikin sambal, asin, nasi. Berangkat ke gunung. Belajar di gunung. Seminggu sekali tiap Sabtu. Belajar firman Tuhan. Satu saat dia berbicara. Nanya ke saya. Karena saya latar belakang dari seberang. Dia nanya. Kalau zakat fitrah itu apa? Saya jawab. Zakat fitrah adalah wajib. Ibadah. Kalau sedekah ngasih dapat pahala, enggak ngasih enggak apa-apa. Tetapi kalau zakat fitrah ngasih dapat pahala, enggak ngasih dapat palu. Itu namanya wajib. Cerita dia simpulkan Jaja sudah Kristen enggak boleh zakat fitrah. Sementara saya PNS. Kalau zakat fitrah dipotong dari gaji. Gimana Pak? Bilang aja sama pimpinan, jangan dipotong. Enak aja bapak saya nanti dipecat gimana? Wah dasar guru saya itu orangnya keras dan tegas. Pak harus. Ini masalah ibadah. Waduh. Saya takut luar biasa saudara. Betul saudara. Tapi saat itu saya lebih takut akan Tuhan. Saya memberanikan diri datang ke kantor dinas. Saya ketuk pintu kepala dinas. Tak. Ya, silakan masuk. Ayo duduk. Ada apa Pak? Waduh, mau ngomong apa ya? Lalu hikmat Tuhan. Nah ini yang namanya hikmat ya. Yang gak pernah dengar keluar. Pak, saya intinya, saya ini Kristen. Oh iya, kenapa? Ini masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan gak seberapa uangnya, tapi ini kan ibadah. Iya. Jadi minta saya jangan dipotong. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti saya ngomong bendahara. Waduh, luar biasa, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu di Tuhan, keberanian itu apa yang saya sampaikan itu ada hikmat dari Allah. Amin. Jangan berpikir tentang apa yang nggak dengar. Waduh, duit sekarung bukan, saudara. Belajar yang benar kebenaran firman Tuhan. Ya. Penting sekali Bapak Ibu Tuhan. Ya. Saya perlu sampaikan supaya kita tidak tersesat. Begini Bapak Ibu Tuhan. Kalau saudara hatinya tidak menjadi tanah yang gembur, sebaik apapun kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari atas mimbar, enggak akan bertumbuh. Amin. Jadi tetap saudara sebagai jemaat harus menyiapkan hati sebagai tanah yang subur. Tetapi sebaliknya, kalau saudara sudah menyiapkan hati seperti tanah yang subur, lalu yang menabur benih dari atas mimbar, kalau benar berbuah benar, kalau salah berbuahnya salah. Kata bahasa Ibrani kuno, melak cabe jadi hade. Ya, melak naon jadi? Aduh jadi pohon ya bahasa Ibrani. Salah. Pokoknya apa yang ditanam kebaikan bangkit tumbuh berbuah kebaikan.
Ditanam yang tidak baik, yang menyesatkan, bertumbuh kesesatan. Makanya mimbar ini harus selektif. Tidak sembarang orang menabur kebenaran, firman Tuhan. Kalau menaburnya benih yang salah, 200 orang salah. Amen. Penting yang ada di atas mimbar ini. Penting sekali. Jangan sembarangan. Karena pengajaran salah akan keterima salah. Buahnya salah, sesat. Ya, lanjut Bapak Ibu Tuhan. Kok tegang ya kelihatannya? Tepuk tangan dulu biar nggak tegang. Ya, nggak apa-apa. Ini saya sampaikan sebagai pelajaran buat saudara dan buat saya juga. Karena saya juga dulu sama. Pemikiran saya sama. Karena ada lingkungan yang sama. Ya, apalagi saya ini pendetanya bukan pendeta keluaran, tetapi pendeta kejadian. Kalau enggak banyak belajar, kalau enggak banyak baca, kalau enggak banyak dengar dari manapun, tapi tetap harus disaring. Enggak tahu apa-apa. Ya. Lanjut Bapak Ibu Tuhan. Maksudnya gini, yang tadi itu salah yang bahasa Ibrani kuno teh. Lamun melak bonteng, jadi bonteng ya. Melak cabe jadi cabe, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng gitu maksud nama bahasa Ibrani itu kan poho tadi mah. Jadi kalau saya menyampaikan cabe yang hade, berbuahnya cabe hade. Kalau saya melaknya bonteng, binihnya bonteng, buahnya bonteng, goreng. Oke, Bapak Ibu Tuhan, ada satu lagi. Sebetulnya banyak tapi ya satu lagi ya. Waktu masalahnya. Yohanes 15 yang tadi aja ya, yang tadi tentang hikmat ini. Bapak Ibu Tuhan, hikmat itu pengertian dan pemahaman tentang berbagai hal, baik tentang orang, barang, kejadian, situasi dan lain-lain yang menghasilkan kemampuan untuk menilai dan bertindak dengan benar, bijaksana, serta terampil. Itu namanya hikmat. Dan hikmat Allah adalah karunia ilahi, yaitu pengetahuan dari Allah. Ya, pengetahuan dari Allah itu hikmat. Oke. Lanjut, Yohanes 15 ayat 7 sampai 8 begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hati-hati dengan firman Tuhan ini. Dengan kata-kata mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau enggak dijelaskan dengan benar, maka pikiran kita akan liar. Karena permintaan kita apalagi yang dikuasai hawa nafsu. Amin. Yohanes 15 ini berbicara tentang pengusaha, yaitu Bapak. Pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Ranting, yaitu saudara dan saya. Di mana ketika ranting melekat kepada pokok anggur menghasilkan buah. Artinya ketika saudara dan saya melekat kepada Tuhan, punya relasi yang baik, punya hubungan yang benar, maka saudara dan saya akan menghasilkan buah. Tuhan ada dalam kita, kita ada dalam Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka akan menerimanya. Apa yang minta itu? Buah roh. Amin. Jangan duit deh, saudara. Buah roh. Ini tentang pokok anggur yang benar. Ada Bapa sebagai pengusaha atau pemilik, ada pokok anggur yaitu Tuhan Yesus, ada ranting yaitu orang percaya. Ranting yang melekat pada pokok anggur akan berbuah. Jadi kalau minta apa saja yaitu berbuah banyak. Minta supaya kita berbuah banyak, yaitu buah roh.
Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah yang diminta saudara kepada Bapa. Dengan cara apa? Dengan cara kita melekat kepada Tuhan. Amin. Itu adalah karakter ilahi. Amin. Karakter ilahi harus ada di dalam kehidupan saudara saya. Ketika karakter ini ada dalam kehidupan saya, firman Tuhan katakan, tidak ada hukum yang menentang. Amin. Biasanya ayat 7 ini lompatnya karena duit dia. Hati-hati saudara ya. Bukan tidak boleh minta. Kita sebagai anak enggak salah minta kepada Bapak. Ya. Sebagai anak enggak salah minta kepada Bapak. Enggak dosa, enggak haram minta kepada Bapak. Tapi kalau setiap detik, setiap doa minta terus. Bayangkan, kalau anak saya bangun tidur, Pak minta duit, minta uang, ya. Saya mau mandi, Pak minta uang, minta terus saja minta, sebel kan? Jangan muntah di sini. Ya, enggak salah minta, enggak dosa, enggak haram. Saudara saya sebagai anak-anak Allah berhak meminta. Tetapi jangan teng-tengin atau minta setiap detik, minta terus. Ya, untung Bapa kita di sorga enggak sejengkel seperti Bapak-Bapak di dunia ini. Amin. Penting Bapak Ibu Tuhan. Bapak Ibu ini Tuhan, nah, mintalah apa saja yang kamu. Nah, minta apa saja yaitu berbuah banyak. Ya. Dan kalau berbuah banyak, firman Tuhan dikatakan begini ayat 8-nya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudara saya adalah murid-murid Tuhan, buktinya memiliki buah-buah roh, buah yang banyak dari kasih sampai penguasaan diri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini baru setengahnya, tapi jamnya sudah tidak mengizinkan, saya akan tutup saja. Ya, sebetulnya itu hanya contoh-contoh pengajaran yang harus diluruskan. Ya, dan firman Tuhan sebenarnya yang saya mau sampaikan judulnya perumpamaan seorang penabur. Mungkin lain waktu saja, ya, mungkin selain waktu saja. Karena ini juga ada hal-hal yang kurang srek, ya. Tentang penabur, ya, benih yang jatuh di anu dan di tanah yang subur. Saya cuplik aja, yang di tanah subur maka berlipat kali ganda, ada yang 30, 60, 100 kelipat ganda. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, saya pun pernah salah. Dulu kalau berdoa untuk persembahan, Tuhan berkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahan sesuai kebenaran firman-Mu, 30, 60, 100 kali lipat ganda. Ini konteks firman Tuhan ini bukan untuk persembahan. Ini adalah berbicara tentang benih firman Tuhan yang harus berlipat ganda di dalam kehidupan saudara saya. Amin. PR, baca saja nanti di rumah masing-masing, ya. Tentang perumpamaan penabur. Oke, kita bangkit berdiri. Waktunya sudah jam 9.37. Kita akan masuk perjamuan kudus. Nanti tema yang akan saya sampaikan mungkin di waktu lain. Haleluya, haleluya.